Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu Pak Purwanto, Pak Dr. Purwanto Hadinagoro, dan biasa dipanggil Pak Kanjeng nggih Pak Pur. Nggih. Nggih menika rencang-rencang sami ngaten menawi dawuh kula. Lha apa niku? Bahasa Jawanya nyeluk kula nggih. Kanjeng ngoten niku nggih. Pun mengalir mawon. Beliau sudah melintang berpuluh-puluh tahun di dunia pariwisata, terutama di hospitality. Kita berharap banyak hal yang nanti diambil untuk kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Semalam saya sempat mendengar sendiri banyak hal yang disampaikan sama beliau, bahwa apa itu yang namanya arti kesetiaan dalam berteman, terus totalitas dan sebagainya. Mungkin kali ini Pak Pur kita bagi dua segmen. Pertama yang politik, habis itu kita yang masalah bisnis ekonomi. Terserah mau mana dulu Pak. Mau kalau saya ngikut mawon, ditanya apa saya bisa jawab, saya jawab. Oh iya. Nek mboten mengki kula sampai ke kawan saya berdua ini pakar-pakar. Kita ke politik dulu Pak. Belakangan Pak Pur sering muncul di beberapa kegiatan politik, terus menjadi beberapa koordinator maupun tim yang di dalamnya menggerakkan salah satu calon yang di Solo ini, ya ini Mas Respati dan Mbak Astrid, untuk menuju Solo 1, menuju wali kota dan wakil wali kota. Di samping itu jenengan juga lebih getol lagi mengkampanyekan Bapak Lutfi dan Gus Yassin, dan itu dilakukan total. Bahkan jauh sebelum Pak Lutfi dan Gus Yassin ditetapkan sebagai gubernur dan calon gubernur Jawa Tengah. Ini bagaimana ceritanya Pak Pur? Jadi gini Kang Mas, bagi saya politik itu mulia ya. Bagi saya itu. Jadi pondasi dasarnya, kerangka berpikirnya seperti itu ya. Politik itu mulia, asalkan dijalankan dengan dengan sopan santun, dengan etika ya. Etika ini harus digarisbawahi, dengan etika. Jadi politik itu mulia. Kalau orang bicara politik itu kotor, bagi saya tidak. Karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara, apapun itu statusnya, itu harus ikut di dalam percaturan politik, minimal melek politik, melek politik, tahu politik itu. Karena bagaimanapun juga politik ini nanti akan membawa keberlanjutan di dalam satu proses pemerintahan ya. Dan di situ di dalamnya ada kita, itu ada rakyat. Jadi kalau kita tidak melek, tidak memahami politik, ya bisa menjadi korban politik. Nah ini. Jadi menurut saya gitu. Maka dari itu saya menganggap politik itu mulia. Akhirnya saya juga dari mulai saya itu mempunyai hak pilih ya, Pak Langgeng, saya selalu ikut di dalam itu. Dan kebetulan saya hobi gitu ya, saya hobi. Ya nanti ke depan pemimpinnya siapa, terus kemudian bagaimana policy kebijakannya, itu saya senang. Dan pada akhirnya membawa kebermanfaat atau tidak buat kita semua, buat rakyat. Itu saya selalu ngikuti gitu. Dan saya dulu sebenarnya pengennya jadi politisi juga, tapi ya tidak kesampaian. Saya akhirnya terjun di dunia tourism industry. Nah, jadi kita harus terlibat di situ. Maka itu panggilan jiwa bagi saya. Maka ketika saya melihat figur-figur yang nantinya akan membawa kebermanfaat, bisa mengemban aspirasi rakyat, memperjuangkan rakyat, visioner ke depan untuk rakyat, itulah yang saya pasti dukung. Pasti dukung. Belajar dari mana Pak Pur? Ya saya belajar dari orang-orang sekitar saya ya. Kita sekitar saya Solo ini kan dari dulu kan banyak tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang nasional. Bahkan semenjak Republik ini belum ada, belum lahir. Solo ini sebagai sentral gitu ya. Sebagai sentral pusering Indonesia ya di Solo ini. Tokoh-tokoh dari mulai Mataram Islam sampai Republik itu ya intrik-intrik, intrik-intrik dari sebelum Republik sampai sekarang pun itu
usernya di Solo ini. Maka banyak tokoh-tokoh di Solo ini. Maka dari itu saya belajarnya di situ. Ya sekeliling saya, ya dulu saya mengidolakan kawan-kawan saya, senior-senior saya itu kayak Mas Bandung dulu jadi DPR itu wah luar biasa itu jadi DPRD. Mas Bandung, wah pokoknya banyak sekali. Kanjeng Satrio, Pak Satrio Hadinegoro almarhum itu saya mengagumi itu ya, mengidolakan itu. Banyak lah, tidak hanya itu, tapi juga tokoh-tokoh lain. Kalau dulu kan hanya 3 partai, gitu, waktu saya kecil. Nah disitulah saya belajar itu, belajar dan mempunyai keinginan untuk bagaimana mendalami politik. Tapi sekali lagi saya tidak menjadi orang politisi sekarang. Terus enaknya gimana sih Pak? Ya enaknya begini. Pertama ketika apa yang kita perjuangkan itu berhasil, sukses itu rasanya juga puas itu ya. Dan tentunya dalam perjalanannya kita berharap semoga pemimpin ini pertama amanah, yang kedua juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, membuat damai, aman, tentram itu yang saya harapkan seperti itu. Nah, belakangan 4 kali berturut-turut ya, saya kan selalu ikut di dalam perjuangan Pak Prabowo. Pak Prabowo dari mulai dulu. Mungkin saya potong saya Pak dulu. Ini terkait dengan pilihan Pak ya. Pak Pur sudah menjatuhkan pilihan, bahkan sudah berdarah-darah sampai 4 kali. Ini Pak Prabowo dan sekarang orang-orang yang di sekelilingnya. Di Gubernur ada Pak Lutfi, di Solo ada Mas Ardi dan sebagainya. Ini terkait pada pilihan Pak Pur ke sana, Pak Prabowo terutama ya, karena tadi Pak Pur ngendika bahwa sudah 4 kali ini Pak Pur menjadi tim sukses. Nah, kenapa memilih beliau? Ya jadi gini, saya sangat percaya dan saya juga melihat di situ. Ya secara intuisi saya itu Pak Prabowo itu orang ikhlas Pak. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, saya intuisi. Dan apa yang dikatakan Gus Dur, saya percaya itu. Pada saat itu ya. Iya. Dan sampai sekarang pun saya masih percaya Pak Prabowo masih orang yang berintegritas. Bagi saya ini. Ya. Dan Insya Allah juga masyarakat Indonesia itu. Kenyataan Pak Prabowo kemarin kan menang, berarti kan juga di situ. Nah, intuisi saya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orang yang berintegritas, orang yang benar-benar memperjuangkan, orang yang ikhlas ya. Pernah saya melihat itu loh, tayangan ini Bapak, tayangan satu televisi memberitakan Pak Prabowo itu ini Bapak, mengentaskan atau memperjuangkan orang yang mau dihukum. Ya, di orang NTT kalau nggak salah. Disitulah saya sekali itu. Wah, berarti memang pada orang waktu ini beliau masih Kopassus ya. Jadi beliau bisa melepaskan itu, melepaskan orang hukuman. Ini tidak dihukum mati. Disitulah saya terpantik di hati saya. Ini orang ini benar-benar ikhlas tulus. Makanya 4 kali saya berturut-turut untuk memperjuangkan. Itu ikut ya, bukan sebagai tim. Saya hanya sebagai orang relawan saja, bahkan secara pribadi, bahkan juga ketika kami bergerak itu banyak kawan yang ikut, kami akhirnya membuat satu aliansi namanya relawan, sampai sekarang kami buat namanya relawan Gema Prabowo, Gema Prabowo Nusantara, makanya Prabowo harus bergema. Terus sekarang berlanjut kepada figur Pak Lutfi sama Mas Ardi ya, dari keberlanjutan dukungan ke Prabowo tadi. Betul, jadi Pak Prabowo itu saya tipe orang setia Pak, bukan setiap tikungan ada tapi setia betul saya. Saya setia betul. Kalau saya sudah iya, saya orang yang komit, iya tidak. Saya tidak mau jadi orang komisi. Pokoknya ya Pak Prabowo apa titahnya Pak Prabowo itu yang kami laksanakan. Pak Prabowo menang udah alhamdulillah. Saya berdarah-darah, mau dilihat atau tidak saya ikhlas. Mau direken atau tidak, kalau orang Jawa Timur bilang itu tidak masalah bagi saya. Yang penting kami berjuang. Kenapa? Karena Gusti Allah tidak sare. Gusti Allah itu tidak sare, Pak. Pasti orang berbuat apapun ini mesti ono balasane. Apik ya balasane apik, Allah ya mesti balasane ya Allah kan gitu. Kalau kita itu begitu aja, mengalir saja, udah mengalir saja. Berjuang terus pokoknya. Nah, Pak Prabowo sekarang menang. Apa yang menjadi titah Pak Prabowo itu ya tetap kami laksanakan. Selama itu titahnya Pak Prabowo. Nah, inilah tipe-tipe saya seperti itu. Saya jadi orang komit, Pak. Iya, tidak. Saya nggak mau ngomong gini di belakang beda, saya nggak mau. Bukan tipe saya, Pak.
Saya bukan tipe saya. Jadi orang komsa-komsi itu nggak suka saya, Pak. Nah, sudah pokoknya kita terus, Pak Prabowo. Entah aku ini berjuang perang itu walaupun nganggu apapun, yang penting aku maju sih. Gini, gitu. Saya kembali lagi, malah saya lebih tertarik gini. Tadi Pak Pur ngendika bahwa saat ini kan wis do bodoh Pak ya, artinya jagune apa dadi sudah kemarin berdarah-darah sampai 1, 2, 3 kali ini baru jadi, dan orang-orang pasti akan berpesta. Sing iki entuk iki, sing iki njaluk iki dan lain sebagainya lah. Ini Pak Pur memposisikan gimana? Karena kan nyuwun sewu aja ketika seperti ini sudah kemenangan Wuria, orang-orang yang kemarin ora berjuang, ora udu, bahkan jujuk iso mencrok untuk panggonan lancak piturute, bahkan temennya paling anjar ya, sing ngendi kuwi Pak Bambang Bapak sapa kuwi ora melu apa-apa, ujuk-ujuk iso ning nggone ke istana kepresidenan sana jadi KSP itu kawan saya. Itu kan. Jadi ngeten Kang Mas Langgeng. Jadi sekali lagi kita ini jadi manusia itu ya kalau bisa mencontoh kayak matahari ya. Mau dilihat atau tidak itu kita harus bersinar bagi orang lain. Mau dilihat atau tidak ya bersinar saja, terus saja, jalan saja. Sekali lagi Gusti Allah mboten sare. Nah sekarang ini Pak Prabowo menang, saya jadi ketua RT aja juga enggak gitu ya. Jadi ketua RT enggak, ketua RW enggak, apalagi diangkat jadi camat nggih mboten, jadi pejabat nggih mboten. Ya, tapi mboten ngerti kula nggih, karena yang namanya rezeki itu bagi saya tidak hanya soal jabatan, tidak hanya soal rezeki, tapi saya banyak kawan begini rezeki. Saya dimanapun di setiap jengkal tanah itu neng Solo, neng Semarang, neng Didi kenal saya. Oh Pak Pur, oh Kanjeng Pur gitu. Ya itu bagi saya sudah sesuatu yang harus saya syukuri. Bukan berarti saya terus untuk jabatan, enggak juga, enggak. Tapi saya yakin Pak, saya yakin ketika kita berbuat ikhlas, berbuat baik, mesti ngono ganti nih Pak. Mesti itu ajaran orang tua saya Pak. Jadi saya kalau ikhlas mawon. Konco-konco sing mboten berjuang nggih, nek diraoske nggih, wah kenapa harus dia ya gitu ya. Tapi itu manusiawi. Tapi setelah itu saya harus reda lagi ya. Sudahlah, mboten napa-napa. Ya, saya tidak mendapatkan rezeki dari sini. Oh, saya dapat rezeki dari sini. Ya, saya tidak dapat jadi rezeki dari sini. Oh, saya dapat rezeki dari sini. Yang penting saya tidak merugikan orang kan. Gitu. Semua yang saya makan, yang saya berikan keluarga saya, siapapun itu keringat saya, Pak. Keringat, artinya keringat saya bekerja untuk opah, untuk apa ya, monggo itu rezeki. Insya Allah halal yang dari saya itu. Itu, jadi halal untuk rezeki saya. Jadi boten apa terakses dimanapun saya ikhlas Pak. 4 kali berturut-turut Pak Prabowo Pak. Monggo. Jadi kalau itu di apa ya, di testimoni di testimoni turun gitu Pak. Orang-orang Solo, orang-orang mana tahulah saya. Tahu insya Allah kita dipercaya dimanapun itu. Jadi itu Pak, monggo yang berpesta, yang sudah mendapatkan posisi jabatan, monggo nikmatilah itu ya. Nikmatilah, syukurilah. Syukurilah dan nikmatilah. Kalau saya masih seperti ini ya, tidak apa-apa, kami bersyukur. Ya, lagi-lagi Gusti Allah mboten sare. Aku dikasih kesehatan, aku dikasih kesempatan masih kerja di beberapa tempat itu, ya alhamdulillah. Jujur saja Pak, saya walaupun tidak terakses di pemerintahan atau apapun itu, ya banyak Pak tawaran saya. Pak. Banyak tawaran Pak. Saya banyak tawaran. Ya tawaran itu berarti tawaran pekerjaan Pak. Tawaran pekerjaan, tawaran apapun sampai ya walaupun itu maaf gitu kalau dari sisi take home pay atau apa itu ya nggak seberapa, tapi itulah yang harus saya syukuri. Dipercaya orang itu susah loh Pak. Dipercaya orang kepercayaan itu mahal Pak ya. Oh mahal sekali Pak. Mahal sekali Pak Langgeng. Maka dari itu saya tidak iri, saya tidak jealous dengan kawan-kawan yang tadi ya kan sudah mencolok di sana yang dulu nggak berjuang. Betul nopo-nopo. Itu memang rezekinya dia kok. Nggak apa-apa. Betul nopo. Lagi-lagi Pak, saya percaya itu ada kawan Ustadz Rojak ini kawan-kawan saya orang yang memahami tentang akidah, tentang tauhid, tentang apapun beliau ini. Mas, gini, beliau selalu bilang sama saya, uang itu harus dititahke masing-masing dengan berbagai apa yang harus dijalani masing-masing orang itu. Uang wis tertulis di Lauhul Mahfuz di sana. Kok darullahmu ngono ya ngono ini yang harus saya harus apa namanya jalani dan harus saya syukuri. Kok darullahnya begini ya sudah gitu. Tapi manusia kan diwajibkan untuk berusaha. Kami sudah berusaha sudah berusaha. Jadi saya tidak silau, saya tidak iri, saya tidak jealous dengan kawan-kawan yang sudah, dan saya tahu mereka saya tahu ya toh bagaimana mereka
berjuang dan sebagainya, saya tahu. Semua saya tahu. Dilaksanakan tanpa pamrih, tanpa tendensi, Pak, itu ya. Kalau saya tanpa tendensi, tanpa pamrih. Ya, kenapa saya ngewangi Mas Respati? Ya, tanpa pamrih karena titahe Pak Prabowo. Dan satu lagi, memang orang ini yang visioner. Ya, visioner untuk apa yang saya jalani selama ini. Saya orang tourism industry, saya orang pariwisata. Ini orang-orang yang visioner ke depan. Beliau tahu apa yang harus dilakukan nanti ketika dia menjabat. Ya toh, Solo bagaimana maju, dia tahu. Ya, demikian juga untuk Jawa Tengah. Kenapa Pak Lutfi? Ya Pak Lutfi berapa puluh tahun nih ya di Jawa Tengah, Pak. Jadi karakteristik masyarakat atau resep apa yang harus beliau berikan untuk masyarakat Jawa Tengah lebih sehat. Nah, ya toh, lebih sehat maksudnya. Sehat dalam arti luas nggih, dalam arti luas. Resep apa yang harus beliau lakukan, dia tahu, Pak. Terus gini, Pak, jadi makanya saya pilih Pak Lutfi, saya pilih Pak Respati. Gitu. Dan ini selain itu titah dari Pak Prabowo, itu juga sesuai dengan hati nurani dan pekerjaan maupun kesibukan Pak Pur sebagai orang yang di dunia hospitality dan pariwisata, Pak, ya. Terus gini, Pak, apa-apa yang sudah dilakukan Pak Pur untuk mendukung kedua pasangan itu, Pak? Saya dengar Pak Pur tidak hanya tenaga pikiran dan sebagainya, tapi juga raga itu juga cukup lumayan, Pak. Pada berapa titik mungkin Pak Pur bisa menceritakan? Jadi kalau kita bicara tentang Pak Prabowo dulu, ya, sebelum Pak Prabowo itu mencalonkan diri, ya, apalagi Mas Gibran juga sebagai wapres, kami sudah jalan, Pak. Kami sudah jalan hampir setiap minggu, setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu itu kami dengan para relawan, dengan kawan-kawan itu mengumpulkan orang-orang yang ikhlas untuk berbagi. Saya minimal mengeluarkan yang namanya breakfast box atau lunch box itu minimal kalau setiap Sabtu itu mesti 6.000 7.000 karena sehari saya anggap 1.000 saya keluarkan getkan itu di hari Sabtu atau Minggu. Ya di mana-mana, Pak. Sasaran saya orang-orang buruh gendong di Pasar Legi. Tapi ini nggak sendirian saya dengan kawan-kawan, terus terang dengan kawan-kawan. Kalau saya sendiri pun ya saya keteteran itu. Karena ya pasti ada kosnya ya. Semua ada kosnya semua. Nggak tanpa biaya, Pak. Ya ada kosnya. Tapi kami ikhlas dengan kawan-kawan. Kami sarujuk, kami visinya sama. Ya kebetulan kami ini seritme dengan mereka, sefrekuensi dengan mereka. Ayo kita menangkan Pak Prabowo. Ya bantingan, Pak. Ya 6.000 sampai 7.000 box. Itu terus, Pak. Itu nggak bisa dihitung kalau itu sampai menang, Pak. Terus di mana saja itu, Pak? Ya di Pasar Legi terutama, Pasar Gede. Sasaran saya tukang becak, buruh gendong. Kemudian di pinggir-pinggir jalan, ya. Kemudian di mana itu? Di daerah pembuangan sampah itu di mana itu? Terus itu. Nah, kemudian ketika Pak Lutfi ini juga begitu. Sebelum beliau ini mencalonkan diri, Pak, kami sudah sosialisasi, Pak. Saya kepengen beliau masih Kapolda, Pak. Saya kepengen beliau ini jadi pemimpin gitu ya. Makanya kami bisa menangkap bahwa ketika beliau pasang gambar di mana-mana itu inilah calon pemimpin Jawa Tengah. Saya sudah bisa, intuisi saya mengatakan beliau akan nyalon itu. Saya sudah jalan, Pak. Saya sudah jalan. Bahkan ketika itu saya canvassing ya. Saya bagi-bagi nasi box. Saya waktu itu juga belum ada kaosnya Pak Lutfi, Pak. Pakainya ya stiker dengan kawan-kawan. Bu, Pak, mangke milih niki gubernur. Napa nggih niki mengke ajeng nyalon? Nggih, saya berani jamin, nggih. Jadi ke Pasar Delanggu, ke Pasar Pengging, sampai ke Tawangmangu. Tapi kan passing dengan kawan-kawan, anak-anak seneng itu. Ke pasar mana itu? Klego, ke Simo, ke utara lagi, Pak. Wonosegoro, Karanggede. Itu terus, Pak, itu. Terus yang dekat-dekat sini Tugu Boto, Pasar Tugu Boto, kemudian Pasar Mangu. Ya, Pasar Mangu, Pasar Kartosuro, sampai ke objek wisata. Nggak bisa dihitung, Pak. Nggak bisa dihitung. Tapi kami lagi-lagi ikhlas, Pak. Kalau Bapak tadi ngendiko, ya ragat, Pak. Ya ragat, Pak. Kalau Bapak tanya ragat itu kok sopo? Ya kok Gusti Allah, Pak. Gusti Allah, Pak. Saya kok Gusti Allah, Pak. Kita dapat rezeki dari Gusti Allah, Pak. Itu, Pak. Ikhlas mawon. Ikhlas. Saking Gusti Allah, Pak. Mboten kok saking sinten ke Gusti Allah, tapi juga ada kawan-kawan di belakang saya, 2-3 orang. Ayo gitu. Kami yang jalan, Pak. Kami yang jalan. Itu, Bapak. Jadi terus ini kita lakukan sampai insya Allah kalau saya, intuisi saya mengatakan calon-calon yang kami dukung ini akan menang, Pak. Akan menang pun. Itu mengatakan gitu. Saya yakin, Pak.
Kalau saya berjuang nggak yakin ya ngapain saya? Ya. Harus yakin saya. Pasti menang. Sepakat. Gitu Bapak. Mungkin ada pertanyaan Pak Iskandar, Pak Anjar ataupun Mas Klasik terkait dengan totalitas Pak Pur dan kesetiaan beliau dalam menjalani hidup ini terkait dengan dukungan kepada Pak Prabowo, Pak Lutfi dan Mas Ardi di Solo ini. Monggo. Pak Dr. Purnomo Pak Pur. Yeah. Ini kan kebetulan macam kingmakernya Indonesia ini Pak Jokowi kondur Solo. Dalam artian ini kan para relawan kalau harus izin atau memberi sesuatu pangestu ke Pak Jokowi dulu presiden harus ke Jakarta. Nah, ini momentum ini apakah akan dimanfaatkan oleh Pak Pur dan kawan-kawan? Bagaimana kalau saya itu di GE itu sinten mangke yang dipilih? Lah Pak Jokowi sinten nggih itu badhe diajukan. Nah, ini ada semacam situasi yang kondusif untuk kehadiran kingmaker Pak Jokowi ini. Langkah-langkah ke depannya Pak Pur akan bagaimana? Baik Bapak, jadi kami sudah melihat di sini bahwa Pak Jokowi pun juga sudah beliau juga sudah care itu peduli dengan kota kelahirannya. Saya melihat beliau sudah disowani beberapa calon maksud saya Solo. Kemudian juga sudah beberapa hari yang lalu juga ketemu beliau Gus Yassin maupun Pak Lutfi. Itu kalau bagi saya ya secara implisit ya beliau yang didukung kan begitu. Nah kemudian kalau soal pergerakan kanan mau ketemu beliau itu kita memahami bahwa beliau itu masih menjadi tokoh sentral ya. Enggak setiap orang kita ini bisa ketemu beliau gitu ya, enggak setiap orang. Tapi yang pasti kalau saya melihat di media massa itu beliau sudah ketemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Berarti tokoh-tokoh tersebut kan pasti didukung itu, direstui kan begitu. Nah, ini kalau sudah tokoh-tokoh bergabung jadi satu, ya tokoh-tokoh sentral bergabung jadi satu, ya tentu apa yang diperjuangkan, apa yang dicita-citakan, ya pasti akan berhasil ya. Pak Lutfi pasti akan menang, Respati akan menang. Saya yakin banget itu. Intuisi saya mengatakan begitu. Kami berdarah-darah itu harus terbayar gitu ya. Terbayar itu dengan kemenangan itu. Ngoten Pak. Jadi kalau kita mau berbondong-bondong ketemu beliau Pak Jokowi pun juga kita memahami soal protokoler dan sebagainya, bahkan karena bagaimanapun juga beliau itu seorang tokoh, jadi ya kita harus menghormati, memahami aturan-aturan itu. Tapi kalau secara implisit saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ya beliau-beliaulah Pak Lutfi, kemudian Mas Respati itu yang didukung. Nah disitulah kami harus mendukung itu. Ya, kami sebagai warga Solo pun kami juga bangga dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi Pak. Begitu. Ya, kami bangga Pak. Kami bangga dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun ini. Mekaten Bapak. Pak Iskandar, ada pertanyaan? Cukup? Ada yang lain? Bagi waktunya gimana? Ya, bagi waktunya. Bagi waktu Pak G. Ya, yang terpenting itu gini Pak. Apa yang kita lakukan itu Pak, selama kita itu keluarga memahami, merestui itu dah alhamdulillah bagi saya Pak. Ya kadang pulang jam 3 pagi atau apa itu, yang penting di rumah tidak diomel-omel udah alhamdulillah gitu ya. Orang kerja politik begitu Pak. Ya, walaupun kami hanya sebagai relawan. Saya bukan tokoh sentral seorang petugas petugas partai. Apa ketua partai tidak ya. Saya bukan ketua partai, bukan apa. Tapi kami menjalani ya sampai yang namanya koordinasi juga sampai jam 3 pagi apa. Bagaimana kita membicarakan strategi untuk kemenangan. Bagaimana kita meng-approach masyarakat, mendekati masyarakat untuk bisa ikut dengan apa yang kita mau gitu ya. Nah itu nggak mudah. Maka kalau kami koordinasi dengan kawan-kawan itu ya bisa di wedangan itu sampai jam 12, jam 3 pagi dan sebagainya. Begitu Bapak. Tapi yang terpenting adalah tadi ya, keluarga memahami apa yang kita lakukan. Gitu, merestui yang kita lakukan. Maka walaupun gitu, istirahat sebentar itu sudah cukup bagi saya. Cukup. Pagi kerja lagi, pagi kemana-kemana lagi. Aktivitas kita banyak juga gitu. Nah, namanya kalau katanya GM ya, GM ini gedibal mawon. Nah, ini Gojek. Ya toh? Ya pokoknya yang penting ikhlas mawon. Sama seperti direktur, Pak. Ya, direktur batur. Boten. Ini Gojek. Tapi nggak apa-apa, harus begini, direktur gitu. Ya harus kebetulan kami imbang ya. Apa yang kami lakukan soal perjuangan dengan soal kerjaan itu imbang.
alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, saya sangat bersyukur Pak kepada yang memberikan hidup saya ini. Saya selalu diberikan hal-hal yang sifatnya itu keberuntungan ya. Yes, pokoknya nek wong kata kawan-kawan ini ya. Betul napa ning kayak kula anu ya rada gojek-gojek betul napa. Nek jaman biyen niku nek wong umbul niku lho. Umbul gambar ngoten niku kula tirose laplip. Jadi ora tau mengkurep. Terus. Alhamdulillah itu saya syukuri. Saya syukuri itu. Alhamdulillah ya Allah, saya syukuri. Mbok menawi menika buah daripada prihatine ayah bunda saya. Bapak ibu saya. Ya, sing memperjuangkan, sing memprihatinkan ke anak cucunya. Alhamdulillah saya selalu diberikan keberuntungan. Nggih. Sekolahku dhisik ora pinter ya, sekolah sing nggih. Alhamdulillah mawon diberikan kemudahan-kemudahan. Itu yang saya syukuri, Pak. Kawan saya banyak, saudara saya banyak pun. Ya toh? Saya kemanapun mesti dihampir, ya monggo Pak, mampir. Alhamdulillah itu. Ngoten, Pak. Sing penting kok ikhlas mau dadi orang ikhlas. Ngoten, Pak. Ya, Pak Bro. Ya. Kan selama ini selalu ada pandangan bahwa pengusaha atau pelaku bisnis itu harus bermain di dua kaki. Kalau selama ini Pak Bro kan cenderung ke langsung berpihak pada satu kubu gitu. Gimana itu apa enggak? Enggak. Jadi ya, saya gini, Pak. Ya, kalau orang mungkin timbul kekhawatiran ya. Kalau nanti menang ini gimana? Kalau saya enggak. Pun pasrah Gusti Allah mawon. Karena hati nurani kita ini sudah mengatakan ini impas. Jadi kita nggak boleh Pak dua kaki. Ya wis neng kene wae. Ya. Karena pada prinsipnya seorang pemimpin itu nanti ketika dia menjabat pun itu juga sudah akan dihilangkan itu. Kotak-kotak itu akan dihilangkan. Ego-ego itu di sana dukung aku nggak mungkin juga nggak diperhatikan. Pasti akan diperhatikan. Itu yang saya yakini itu. Tapi saya dukung ini. Semua pemimpin yang dicalonkan itu pastinya baik Pak. Tapi bagaimana kita memilih yang terbaik lagi? Gitu. Umumnya calonnya dua nih, semua baik pasti. Orang dicalonkan kok nggak mungkin nggak baik. Tapi yang ini mana? Kan ada kata nih. Ya, terbaik itu yang diambil. Ya itu. Ya saya dulu juga dukung yang macam-macam Pak. Tapi calon saya Pak Prabowo kan baru kali ini menang Pak. Tapi alhamdulillah yang kami jalani walaupun kami seorang karyawan di bisnis industri atau apapun ya tetap aja kami juga masih eksis itu. Nek boso Jawane ora kok dicotak, ora kok dicing itu enggak juga. Tapi masih dicari. Ya Mas sudah pemilu udah selesai kok kan gitu. Selesai ya kita bisnis bareng bareng. Itu Pak. Jadi saya nggak pernah timbul kekhawatiran dan kita nggak boleh Pak dua kaki enggak Pak. Kalau saya jadi orang nggak bisa Pak itu. Iki ya iki. Itu Pak. Iya prinsip Pak itu. Prinsip bagi saya segala-galanya Pak. Integritas itu bagi saya segala-galanya. Kepercayaan itu, trust itu segala-galanya bagi saya. Ngoten Bapak. Monggo diunjuk rumiyin, Pak. Juga udah S3, tapi kenapa mau membangun dengan masyarakat? Kan kalau jam-jam yang kan eksklusif gitu. Oh, mboten Pak. Jai Mas ya. Nah, ngapunten nggih. Saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Saya ini juga ibaratnya, saya itu bergaul dengan siapapun, nggak akan ada yang hilang dari diri saya. Pak, saya kan karyawan hotel nih. Saya pernah jadi direktur atau apa? Ada puntung rokok di lobi apa? Kalau orang mesti malu juga ambil puntung rokok tisu. Saya enggak Pak. Saya ngambil puntung rokok tisu di tengah lobi atau apa itu enggak akan ada yang hilang dari diri saya kok Pak. Enggak akan ada yang hilang. Memang setelah itu martabat kita jatuh. Enggak. Nah itu. Apalagi kita bergaul dengan sekian lapisan masyarakat. Saya bergaul dengan siapapun Pak. Ya. Siapapun itu, saya nggak mengatakan itu siapa, tapi saya semua tak rangkul Pak, seneng Pak saya. Jadi banyak kawan itu, banyak sahabat itu ya rezeki bagi saya. Rezeki bukan berarti harus materi Pak, tapi konco wakeh, guyon-guyon, guyung-guyu. Saya tadi pagi sama Mas Rojak, sama Mas Ayus ini, ya wong lagi kenal mau gitu ya Mas itu ketawa-ketawa Pak. Jadi bagi saya nggak akan ada yang hilang dari diri saya bergaul dengan siapapun. Terus bagi saya yang namanya pangkat jabatan atau apapun itu hanya sampiran, Pak. Sewaktu-waktu hilang. Pangkat itu sewaktu-waktu hilang, Pak. Jabatan sewaktu-waktu hilang, Pak. Sewaktu-waktu kita pulang, Pak. Yang kita bawa apa coba? Amal. Seneng nopo-nopo, Pak. Amal. Kita pulang itu hanya bekal kita amal, Pak. Amal kebaikan sudah. Nek iso dadi wong kuwi aja nglarani wong liya. Urip iku kudu urup.
Urup bukan berarti memberikan materi pada orang lain, memberikan pelita itu berupa materi, tapi tidak. Ya toh? Ketika orang ketemu kita udah seneng guyu-guyu itu udah urup juga itu. Itu Pak. Satu hal Pak ya, sopo sira wani wutah bakal butuh. Wutah bukan berarti memberikan orang lain berupa materi, tidak Pak. Ya, memberikan ego vertikal, pemikiran, ya toh. Orang keluar dari apa yang dia alami, persoalan, masalah itu ya, dengan advice, guidance kita, itu juga wutah Pak, memberikan manfaat bagi orang lain Pak. Sopo sira wani wutah bagi butuh. Kita menolong orang lain itu menolong diri kita sendiri. Jadi saya nggak akan ada hilang dari diri saya dengan siapapun Pak. Dengan siapapun nggak akan ada yang hilang. Saya bergaul, apalagi dengan panjenengan, dengan seneng Pak. Dia caranya tiap hari ketemu dengan kawan-kawan yang pembuang sampah di sana, makan bareng. Wah itu seneng Pak. Karena saya juga bukan siapa-siapa Pak. Ya, aku geruang pinggir kali Pak. Pinggir kali dhisik omahe ya kena gusuran, kena apa Pak. Jadi sudah pernah saya alami semua Pak. Sudah pernah saya alami pahit getirnya kehidupan. Jadi sekali lagi bagi saya tidak akan jatuh martabat saya bergaul dengan siapapun. Itu Pak. Karena ajining diri ono ing lati Pak itu ya. Itu Pak. Iya, niku. Ngoten. Apa malih ini? Diunjuk Pak. Nggih, nggih. Monggo lho kawan-kawan, mendhet piyambak wonten mriku sak wontenipun. Ngoten. Anu ya. Apa yang kita dapat di sini banyak banget ya. Iya. Ditutur sembur uur lancap itu. Nek ya. Ure.